Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan tanda kiamat yang ke-71. Yang ke-71 judulnya adalah Sidqu Ru'yal Mu'min. Tepatnya atau benarnya mimpi orang-orang beriman. Penulis kitab ini Muhammad Al-Arifi menyebutkan ketika orang beriman bermimpi dan isi impiannya itu benar, itu sudah tergolong sebagai salah satu tanda kiamat walaupun masih jauh. Berdasarkan penjelasan berikut ini. Kata beliau, ar-ru'ya wal ahlam fil manam laha ma'anin wa ahkamun. Minha ma huwa sadiqun kafalaqis subhi wa minha ma huwa kadzibun wa minha adghasu ahlamin wa ahaditsu nafsin. Mimpi itu kata beliau ada 3 macam. Ada mimpi yang benar seperti benarnya akan terbit fajar di waktu pagi, di waktu subuh. Begitu nyata kebenarannya. Ada mimpi yang bohong-bohongan, nggak ada itu. Kita mimpi begini, nyatanya begitu. Dan yang ketiga ada mimpi bunga tidur istilahnya. Berisi khayalan-khayalan. Jadi yang pertama tadi mimpi yang benar, yang kedua mimpi yang tak benar. Menjadi menumpom tumepeng sebuah raga misalnya. Itu kan nggak benar itu, Pak. Kemudian ada mimpi yang bunga tidur, berisi khayalan-khayalan. Apa yang kita teringat, itu pula yang termimpikan. Waqad akhbaran Nabi SAW ikhbaran anir ru'ya tata'allaqu bi asyratis sa'ati wa alamatiha. Terkait dengan mimpi ini, sungguh ada informasi dari Rasulullah SAW bahwa mimpi itu terhubung dengan salah satu tanda kiamat. Mimpi yang benar, mimpi yang mana itu? Mimpi yang benar. War ru'ya salihah juz'um min 46 juz'am minan nubuwah. Kata penulis kitab ini yang juga mengutip beberapa pendapat para ulama, mimpi yang benar itu, mimpi orang saleh itu merupakan satu bagian dari 46 kenabian. Maksudnya apa itu? Kenabian, informasi kenabian itu kan informasi yang benar. Informasi dari Allah. Apapun yang disampaikan oleh para nabi itu adalah informasi yang benar. Nah, mimpi yang benar itu memiliki kebenaran setara dengan 1/46 kenabian. 1/46 kenabian ya, begitulah kira-kira. Nggak sampai setengah, nggak sampai 10% kan? 0,40% mungkin, 0,4%, mungkin sekitar itu. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabqa ba'di minan nubuwati syai'un illal mubasysyirat. Sebuah riwayat dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang tersisa setelahku daripada kenabian. Maksudnya nggak ada lagi informasi dari Allah, informasi yang berupa yang disampaikan kepada para nabi dan rasul setelah Rasulullah wafat itu nggak ada lagi. Kalau sebelum Rasulullah dulu ada, kan? Ada para rasul, ada para nabi yang tak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Nah, setelah Rasulullah diutus, Rasulullah adalah rasul dan nabi akhir zaman, maka setelah itu nggak ada lagi sumber kebenaran yang diperoleh oleh manusia yang dari Allah, yang berasal dari Allah. Nggak ada lagi setelahku, kata Rasulullah. Kecuali adalah mubasysyirat, kata Rasulullah. Mubasysyirat secara bahasa artinya mubasysyirat itu berita gembira.
Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mubasyirat. Wahai Rasulullah, apa itu al-mubasyirat? Qala ar-ru'ya salihah yarahar rajulu au tura lahu. Yang dimaksud dengan al-mubasyirat adalah mimpi yang benar, mimpi orang-orang saleh, mimpi orang-orang taat yang impiannya itu memiliki kebenaran. Dilihat oleh seseorang atau terlihat kepada dia dalam mimpinya tentang sesuatu yang tak dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu berbahagia, perkara mimpi sebelum Rasulullah diutus itu memang banyak terjadi di dalam masyarakat. Yang diabadikan di dalam Al-Quran yang terjadi pada para nabi dan rasul kan banyak mimpi. Nabi Ibrahim mimpi, inni ara fil manami anni adbahuka, kan? Aku melihat dalam tidurku, berarti memimpi. Mendapat perintah untuk melakukan penyembelihan terhadap engkau, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Itu mimpi yang benar itu. Itu bukan bunga tidur itu ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Yusuf juga bermimpi. Bukan hanya Nabi Yusuf, ada sejumlah orang di zaman Nabi Yusuf juga bermimpi. Nabi Yusuf pernah bermimpi, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kan? Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang plus matahari dan bulan bersujud kepadaku. Beliau ceritakan kepada ayahanda beliau waktu itu, Nabi Yusuf masih dalam usia kanak-kanak. Kemudian orang-orang lain juga bermimpi di zaman Nabi Yusuf. Ada raja yang bermimpi, ada orang-orang yang temannya dalam satu penjara juga bermimpi dengan mimpi yang bermacam-macam. Dan Nabi Yusuf dapat dan mampu menjelaskan makna dari mimpi tersebut. Nah. Jadi nggak aneh itu, mimpi sebagai sumber kebenaran nggak aneh itu. Cuma sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang rata-rata atau yang didominasi oleh falsafah, empirisme dan rasionalisme, mengabaikan makna mimpi itu. Mimpi itu nggak bisa dipegang. Emang nggak bisa dipegang. Mimpi itu nggak bisa dibuktikan. Emang nggak bisa dibuktikan. Ilmu sekarang kan ilmu pembuktian. Kalau ada sesuatu mengatakan masa kita hidup sekarang ini memang hampir-hampir dianulir disisihkan dari perbincangan, padahal mimpi itu ada kebenaran. Selain dari apa yang terjadi pada para nabi dan rasul dahulu, juga sebagaimana kita baca dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Juga terdapat di dalam Sahih Muslim, di dalam Ahmad bin Hanbal, dan di dalam beberapa kitab sunan lainnya. Saya ulang sekali lagi. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang tersisa setelahku berupa kenabian kecuali mubasyirat. Tak ada informasi kenabian setelahku kecuali al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Tanya para sahabat. Lalu beliau menjawab, ar-ru'ya salihah yarahar rajulu au tura lahu. Al-mubasyirat itu adalah mimpi yang benar, bukan mimpi bunga tidur, juga bukan mimpi ipu wen leblich, bukan mimpi dikejar oleh anjing gila misalnya. Bukan, mimpi yang benar. Bagaimana tandanya? Nanti para ulama berikan penjelasan lebih lanjut tentang ini. Orangnya orang baik-baik gitu, nggak suka berbohong. Kemudian sebelum tidur melakukan kebajikan-kebajikan, nggak lupa
baca doa mau tidur sekurang-kurangnya, nggak menunda-nunda hal-hal baik seperti sholat isya, nggak tidur sebelum isya kan, nggak banyak ngobrol setelah isya. Begitulah kira-kira gambarannya. Tuh. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ini yang lebih tegas lagi. Di dalam riwayat yang lain ada yang lebih tegas lagi yang terkait dengan ini. Saya baca hadis lengkapnya ini di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 7017. Haddatsana Abdullah bin Sabbah haddatsana Mu'tamir sami'tu Aufan haddatsana Muhammad bin Sirin annahu sami'a Aba Hurairah yaqul. Ini penulis kitab ini, penulis apa? Maaf, bukan penulis kitab. Imam Al-Bukhari mendengar hadis ini dari Abdullah bin Sabbah, yang mendengar dari Mu'tamir, yang Mu'tamir itu mendengar hadis ini dari Auf mendapatkan riwayat dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu mengatakan bahwasanya Abu Hurairah berkata begini. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qataraba zamanu lam takat takdzibu ru'yal mu'mini. Wa ru'yal mu'mini juz'um min sittatin wa arba'ina juz'am minan nubuwah." Lam takat takzibu ru'yal mu'min, kata Rasulullah. Nyaris hampir tak pernah meleset impian orang-orang beriman nanti di akhir zaman. Mimpi orang-orang mukmin, mimpi orang-orang saleh, orang-orang taat itu nyaris tak pernah meleset, kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman. Jadi kalau mimpi, kalau misalnya sekarang ada orang-orang baik bermimpi, maka impiannya itu nggak meleset. Gitulah. Terhubung antara kebenaran mimpi dengan dekatnya hari kiamat. Waru'yal mu'min, dan mimpi seorang beriman, maksudnya seorang yang taat, seorang yang saleh itu juz'um min sittatin wa arba'ina juz'am minan nubuwah. Mimpi orang beriman itu adalah satu bagian dari 46 kenabian, dari 46 kenabian. Satu bagian, maksudnya memiliki nilai kebenaran 1/46 kenabian. Kenabian kan, kebenaran dari kenabian kan mutlak. Apapun yang disabdakan oleh Rasulullah itu kebenarannya mutlak. Tentang minuman keras misalnya kan, ini yang lagi viral nih kan, itu kan dari Allah difirmankan kepada Rasulnya. Awal-awalnya memang tidak ketat penerapannya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Begitu kata Allah. Ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan tentang judi, katakan pada keduanya ada manfaat tapi ada kemudaratan, namun kemudaratan lebih besar. Nggak begitu tegas awalnya, memang begitu. Untuk apa namanya? Untuk menjinakkan hati orang-orang agar memeluk agama Islam gitu. Kemudian nggak lama setelah itu turun ayat yang berikutnya yang lebih ketat sedikit lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat yang kalian masih dalam keadaan mabuk. Ini udah mulai ketat kan? Jadi kalau nanti salat duhur pukul 1 lebih kurang, mulai pukul 10 jangan mabuk-mabuk lagi, gitulah kira-kira. Kemudian dari duhur ke asar itu nggak boleh mabuk, dari asar ke maghrib nggak boleh mabuk, maghrib ke isya nggak boleh minuman keras. Jadi diperjarang kan kesempatan untuk menengak minuman keras itu. Kemudian baru turun ayat lain yang lebih tegas. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibu. Khamar, maisir dan lain-lain. Perjudian itu maksudnya, dan lain-lain yang terkait dengan itu, mengundi anak panah, pengorbanan untuk berhala, itu semua adalah rijsun. Rijsun itu artinya najis.
Bahasa Zainuddin MZ dulu, nenek moyangnya najis, itu rijisun. Najis di atas najis, buruk, jelek, menjijikkan, gitulah kira-kira. Nah, ini kebenarannya mutlak, nggak bisa dilegalkan dengan sebuah perpres. Saya nggak bisa itu, Bapak Ibu berbahagia. Nggak ada itu, nggak ada kebenarannya di situ. Seandainya seluruh dunia sepakat untuk membolehkan minuman keras tetap nggak boleh, karena tegas dari sumber kenabian, sumber risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menganggap halal minuman keras, maka dia murtad. Nggak bisa main-main dengan urusan ini. Ini nggak ada politik-politikan nih. Saya bicara di media sosial, banyak yang nyinyir memang, dia bilang, Ustaz karuh dalam politik je. Kan politiknya wahai abek bangai ke. Ini masalah agama, ini masalah ketaatan kepada Allah, ini masalah akidah, ini masalah kemusliman sejati. Siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sungguh dia telah keluar dari agama ini. Tegas sekali itu. Nggak ada istilah kearifan lokal ini, nggak ada, bukan itu kearifan lokal. Ini yang ngomong juga goblok tuh, yang cerita bahwa minuman keras itu kearifan lokal. Tegas ini. Dan di dalam agama-agama lain minuman keras juga dilarang, keras larangannya. Cuma pengamalan agama mereka saja yang tidak keras, tidak tegas. Dan umat Islam juga banyak. Larangan minum khamar, larangan minum minuman keras dalam Islam tegas. Cuma ada di kalangan umat Islam yang tidak tegas di dalam mematuhi ajaran Islam, banyak kan. Larangan membuka aurat itu tegas dalam Islam, tapi banyak umat Islam yang membuka aurat kan. Larangan mencuri itu tegas di dalam Islam, tetapi banyak pula terjadi pencurian. Larangan korupsi itu Bapak Ibu berbahagia, tegas sekali itu ya. Tapi banyak juga yang melakukan korupsi orang Islam. Dengan banyaknya orang melakukan korupsi, nggak bisa dibilang ini kearifan lokal di Indonesia sehingga boleh. Nggak ada itu. Yang dilarang tetap dilarang sampai kiamat nanti. Kalau sumber kebenaran mutlak tadi menyatakan itu sebagai sebuah larangan. Jadi itu kembali ke sini bahwa sumber kebenaran yang mutlak itu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mutlak, nggak ada meleset sedikit pun. Lalu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana sumber kebenaran lain? Nah, satu di antaranya adalah mimpi orang beriman. Tetapi mimpinya itu menjadi kebenaran 1/46 dari kebenarannya ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nggak mutlak artinya. Kebenaran dari mimpi itu, walaupun mimpi orang beriman, itu hanya menduduki 1/46 kenabian. Nah, nggak sampai 1% lah kalau bahasa. Mungkin 0,46% mungkin. Seperti itulah kira-kira, kalau saya tidak salah. Jadi ini tanda kiamat yang ke-71. Benarnya mimpi orang-orang beriman. Banyak orang beriman yang bermimpi dan impian-impiannya itu mengalami kebenaran atau menginformasikan kebenaran. Kita lanjut kepada nomor 72 daripada tanda kiamat yang ditulis dalam kitab ini adalah kasratul kizbi, banyak bohong. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuma di pertemuan sebelumnya itu dihubungkan dengan kepemimpinan yang bohong, pemimpin yang bohong, amir yang bohong, atau bawahan-bawahan pemimpin yang bohong. Kalau ini kasratul kizbi, bohongnya udah di semua level, bukan hanya di para pemimpin, bukan hanya di para pembantunya pemimpin, tetapi juga sampai ke rakyat jelata, semua berbohong. Nggak ada lagi yang bisa kita percaya. Ketika kebohongan telah merajalela, maka itu pertanda kiamat yang ke-72. Nggak usah kita berpanjang-panjang di sini. Kata Rasulullah SAW, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasmi'u. Jadi
Sebelum kiamat terjadi nanti, atau di akhir zaman nanti terjadi para dajjal, para pembohong. Misalnya dajjal di sini, dajjal dalam arti sifat, para pembohong-pembohong besar, lalu datang kepada kalian membawa berita-berita yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Fa iyyakum wa iyyahum la yadhullunakum wa la yaftanunakum. Maka hindari mereka, jangan masuk ke dalam jeratan, ke dalam komunitas mereka, jangan masuk ke dalam kelompok mereka. Kalau mereka bikin partai, walaupun partainya partai pemenang pilkada, pemilu, pilpres dan segala macam, seandainya di sana ada kebohongan-kebohongan, hindari, keluar terus. Memaham dunia jabatan, cari lagi jabatan melalui cara yang lain. Jangan berada di situ. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindari engkau dari komunitas yang penuh dengan kebohongan itu. Atau kedua, iyyakum wa iyyahum. Kan begitu? Kamu yang menghindari mereka atau mereka jauhkan dari kamu. Terserah bagaimana caranya. Kalau kelompoknya masih kecil, baru ada 2-3 orang, keluarkan dari komunitas kalian. Misalnya ikut dia, kita udah ada kelompok misalnya, kita udah ada partai duluan, lalu masuk ke dalam partai kita itu beberapa pembohong, pecat aja dari kader partai. Itu kalau partai. Begitu pula dengan misalnya relasi bisnis, keluarkan dari anggota. Kalau mereka yang lebih banyak, kita yang keluar dari mereka. Apa boleh buat? Sayonara, selamat tinggal gitu. Jangan bertahan bersama orang-orang bohong, karena nanti tetap akan kecipratan kejelekan dari kebohongan tersebut. Kemudian ke-73, supaya cepat, wuqu'ut tanakuri bainan nas, terjadinya perpecahan, konflik, pertikaian sesama manusia sebagai tanda kiamat. Inda kasratil mihan wal fitan takhafful alaqah bainan nas hatta tasila ilal qat'iyyati wa tadaburil qulub fala yata'arafun nas illa limasalihihim dunyawiyah. Seiring dengan banyaknya cobaan dalam hidup ini, banyak pula peperangan, sehingga membawa kepada putusnya hubungan antara satu sama lain, retaknya persaudaraan, retaknya ikatan hati antara satu sama lain, karena masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Ingat itu waktu pilpres kemarin kan, bertengkar habis-habisan kan, dua kelompok, yang yang satu mendukung A, yang kedua mendukung B, bertengkar sampai konflik antara satu sama lain. Di puncak deh keng-keng gitu, kita yang di bawah ini udah bertengkar-tengkar. Atau ada konflik-konflik memang kita sudah rasakan dari tahun, nggak tahu saya, sejak saya anak-anak yang saya rasakan memang udah ada konflik. Cuma kadang-kadang saya gonyo, kadang-kadang saya gonyo. Waktu itu pun andai datang orang yang tak kita kenal ke rumah kita pun curiga kita. Ada orang datang mengaku bersaudara dengan kita, nggak berani kita terima. Hai numpang si malam dah hanjuk be. Kan begitu. Begitu cemasnya kita di masa itu. Karena apa? Karena sedang diuji, sedang konflik, sedang bertikai, sehingga putus persaudaraan kita. Begitu damai 15 Agustus 2005 ya, 2000 ya. Itu kita pulang kampung ramai-ramai, Kota Banda Aceh waktu itu kan. Karena sudah lama rindu ingin pulang kampung, tanpa curiga, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, tanpa rasa khawatir lagi, karena konflik kita anggap sudah berakhir. Sekarang muncul lagi konflik-konflik lain, konflik-konflik kecil di tengah masyarakat. Mudah-mudahan segera teratasi konflik-konflik tersebut, karena bisa memutuskan persaudaraan, bisa memicu pertikaian di antara manusia. Dan ketika banyaknya pertikaian, banyaknya saling membenci di antara umat Islam ini, maka itu juga pertanda kiamat. Ada orang memang ingin mengadu domba kita,
Hanya gara-gara persoalan-persoalan kecil. Yang sidro pakai kopiah manyang mecu, yang sidro pakai kopiah bulan, sidro pakai kopiah pancung, macam-macam lah. Udah dia bilang, ini kayaknya aliran ini aliran itu, macam-macam. Nah yang pakai jubah, nah yang pakai jakung, nah yang pakai ilu banyak, kamu model klaim-klaim. Nah yang pelara janggut, nah yang pelara kamu yang klaim, tuduh yang ini sesat, yang sana bid'ah. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita sedang diadu domba oleh orang-orang yang ingin agar kita berkonflik, bertikai. Dengan bertikai kita nggak sempat mikir, nggak sempat kita mikir politik, nggak sempat kita mikir ekonomi, nggak sempat kita memikir supaya investasi negara ini berjalan baik, sampai nggak haruslah investasi minuman keras segala kan. Nggak sempat kita mikir supaya investasi orang-orang Islam, orang-orang Aceh atau orang-orang Indonesia ini membangun pusat-pusat pembangunan, membangun mall-mall yang besar, nggak sempat mikir. Makanya hampir semua mall-mall besar itu kan dimiliki oleh orang-orang asing, orang Cina. Kita sibuk bertikai kita. Masalah mat tungkat, dakwah nampu pulih. Jak goi pudong sujuya dah Cina. Tengok gaduh dalam dakwah kedro. Tengok tu mas sanggup pedang gede gupi kan. Itu kan. Kita bertikai. Dan Bapak Ibu berbahagia, saya juga bukti yang sangat akurat pada saat kita bertikai-tikai masalah tongkat, masalah khutbah Jumat, masalah azan 2 kali hari itu, ada satu kelompok aliran sesat Gafatar namanya, Gerakan Fajar Nusantara, itu menyelenggarakan konferensi nasional di Banda Aceh pada hari-hari kita sedang bertikai itu. Nah sempat kita perhatikan mereka, kita sibuk perhatikan masalah kecil-kecil tadi. Nah inilah wuqu'ut tanakuri, banyak bertikai di antara manusia. Semoga menjadi pelajaran untuk kita dalam hal ini. Kemudian 74. Yang ke-74 ini kasratuz zalazil, banyak gempa. Kasratuz zalazil, banyak gempa. Wal muradu bi kasratiz zalazil qabla qiyamis sa'ah syumuluha wa dawamuha wa hiya imma rahmatan bil ummah wa takfirul lisayyi'at lima warada kama jaa an Abi Musa al-Asy'ari. Gempa ini, maksud banyak gempa adalah gempa sebelum hari kiamat. Kalau pada hari kiamat nanti memang gempa, memang udah pasti gempa itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, itu memang gempa. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'sirat. Memang gempa nanti di hari kiamat. Ini maksud di sini adalah sebagai tanda kiamat ketika banyak gempa, yang gempa itu tidak langsung berhubungan atau tidak langsung bersambung dengan kejadian hari kiamat. Gempa-gempa hari-hari inilah. Kalau sudah banyak gempa dan terjadi syumuluha di berbagai wilayah, wadawamuha, dan bersambung. Bulan ini di sini, bulan depan nanti udah di Sulawesi misalnya, bulan lalu ada di Nusa Tenggara umpamanya, nanti ada di Pulau Jawa, ada di Turki, ada di Armenia, ada di Eropa, ada. Kalau udah bersambung, udah merata, ini sebagai tanda kiamat. Walaupun gempa itu rahmat juga bagi umat yang beriman, bagi orang-orang taat, Bapak Ibu berbahagia. Bagi orang beriman, melalui gempa ini Allah menghapus dosa-dosa mereka. Karena bangka gempa dia enggak beristighfar. Rasa takut kita itu membuat kita memuja Allah, mengagungkan Allah, memperdekat diri dengan Allah, itu telah membuat sebahagian dosa-dosa kita berguguran. Sebagaimana riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ummati ummatun marhumatun la azba 'alaiha fil akhirah ja'alallahu 'azabaha fid dunya al-qatlu waz-zalazil wal fitan. Umatku ini umat yang disayang, kata Rasulullah. Umat Rasulullah ini adalah umat yang disayang. Umat Islam ini umat yang disayang ini. Kalau mereka tidak diberikan azab, agar mereka tidak diberikan azab di akhirat nanti, Allah berikan azab-azab kecil di dunia dulu. Apa itu azab-azab kecil? Ya, berupa pembunuhan, kemudian gempa,
peperangan, sehingga mati di dalam pembunuhan, mati di dalam peperangan, atau mati di dalam gempa itu azab-azab kecil yang pada hakikatnya bukan azab, itu untuk meniadakan azab untuk mereka nanti di hari akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita memang sedih, kita memang pilu kalau ada guru kita, ada ustadz kita misalnya dibunuh oleh orang gila, ya, ditusuk oleh orang gila umpamanya. Kita sedih, kita marah kadang-kadang kan. Ada imam kita dibacok oleh orang gila. Di balik kesedihan itu ada harapan-harapan. Seandainya meninggal dunia, maka mereka diselamatkan dari azab akhirat kelak. Atau ada ulama ditangkap, lalu beberapa hari setelah ditangkap mati terus misalnya kan. Atau ada beberapa laskar segala macam bam ditembak, mati, meninggal dunia, berguguran di sana sini. Kita sedih, kadang-kadang kita marah, kenapa begitu tak berharga nyawa manusia? Kenapa kebiadaban dipertontonkan begitu nyata misalnya? Kita sedih, tapi dibalik daripada itu, ingatlah bahwa mereka sedang dihindarkan oleh Allah dengan azab akhirat. Beruntunglah mereka mendapatkan siksaan-siksaan kecil di dunia yang membawa mereka kepada kematian. Tanpa siksaan itu, semua akan mati. Kita yang seandainya tak kena tembak juga mati. Mereka kena tembak mati mereka mati mulia karena dibebaskan dari azab akhirat. Begitulah kecintaan dan kasih sayang Allah untuk umatku ini. Gempa juga demikian, kita takut, kita cemas, kita khawatir dengan adanya gempa. Tapi ingat, gempa salah satu dari 3 hal tadi yang merupakan bagian dari penghindar untuk menghindarkan kita dari azab akhirat. Seandainya kita mengalami kematian di dalam gempa, maka kita pun terbebas dari azab akhirat nanti. Cuma jangan nanti kita pula bunuh diri gara-gara gempa. Bukan, ini mati yang meninggal secara wajar akibat gempa tersebut. Kita lanjut ke 75 dan 76. 75 dan 76 ini kasratun nisa wa qillatur rijal. Ini Bapak Ibu mungkin sering mendengar pembahasan dalam topik ini. Di antara tanda kiamat adalah banyaknya orang-orang perempuan dan berkurangnya jumlah orang laki-laki. Nanti protes. Ini tanda kiamat, bukan banyak lahir sebenarnya. Min alamati saati kasratun nisa wa akhiruz zaman wa qillat kasratun nisa fi akhir zaman wa qillatur rijal. Wa qad qila inna sababa kasratin nisa al-fitan allati yaksuru fiha al-qatlu fir rijal li'annahum ahlul harbi dunan nisa. Jadi maksudnya ini bukan banyak lahir anak-anak perempuan terus. Nanti datang kita sensus, datang kita bikin statistik. Kita tengok di kampung ini kok sama jumlah anak perempuan dengan anak laki-laki yang lahir. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kata penulis kitab ini adalah bahwa banyak perang di akhir zaman. Orang laki terlibat di dalam peperangan sehingga menjadi sasaran umpan peluru, begitulah kira-kira. Sehingga yang tersisa adalah perempuan, para janda. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah banyak perang, banyak meninggal orang-orang laki, yang tersisa nanti hanya kaum perempuan, itu pertanda kiamat sudah semakin dekat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.